Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke pasal tentang air ya. Ini faslun hadza faslun. Faslun ini ialah sebuah pasal al-ma'u adapun air qalilun ialah ada air yang dinamakan air sedikit wa katsirun dan ada yang dinamakan air yang banyak. Al-qalilu adapun air yang sedikit maduna kulataini. Ma ialah air dunal kulataini yang kurang dari 2 kulah ya. Wal katsiru adapun air yang banyak kulatani ialah 2 kulah faksaru atau lebih banyak dari 2 kulah. Al-qalilu adapun air yang sedikit ya tanajasu ialah bisa menjadi najis apa al-ma'ul qalil atau yang sedikit tersebut biwuqu'in najasati dengan jatuhnya najis fihi ke dalam air tersebut. Wa illam yataghayyar walaupun tidak berubah apa ma'ul qalil ini. Wal ma'ul katsir adapun air yang banyak la yatanajasu tidak berubah ya. Apa ma'ul katsir illa idza taghayyara kecuali jika berubah ta'muhu apa rasanya air kasir ini atau warnanya air yang banyak ini au rihu atau baunya ya air yang banyak ini yang kasir ini. Oke, kita jelasin secara singkat ya. Jadi air itu menurut syariah, tinjauan syariat ini ya, bukan tinjauan yang lain-lain. Itu air itu menurut tinjauan syariat itu ada yang disebut air sedikit, ada yang disebut air yang banyak. Nah, air yang sedikit ini apa? Air yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu standarnya seperti apa? Kalau hitungan dulu itu 500 rital Baghdad. Hitungan dulu ya, zaman dulu. Kalau hitungan zaman sekarang itu 60 cm kubik. Jadi panjangnya 60, lebarnya 60, tingginya 60 kalau berbentuk kotak ya. Standarnya segitu. Itu ukuran 1 kulah. Menurut kita ambil pendapat dari yang hitungan modern ya, hitungan kubik. Air itu berapa kubik gitu ya. Atau berapa liter ya. Tinggal 60 kali 60 kali 60 itu sekitar 200 berapa? 216 kalau nggak salah ya. Coba kita hitung ya. 60 cm ya 60 kali 60 kali 60. Ya, 216 liter ya, sekitar segitu. Atau kalau dari posisi bak ya, panjang 60 lebar 60, tingginya 60. Segitu ya. Itu standar air banyak, air 2 kulah. Makanya kalau buat bak itu yang agak gedean dikit, minimal semeter kali semeter lah. Biar nanti kalau volume airnya berkurang sedikit, itu masih dianggap air 2 kulah. Seperti itu. Saran ya. Ketika buat mandi tuh yang gede, minimal banget. Terus semeter kali semeter biar posisi airnya walaupun nanti dipakai untuk bersuci, pakai mandi, pakai wudhu, nah itu masih tidak melewati ambang batas yang 60 kali 60 kali 60-nya seperti itu. Ya. Nah, terus kita bahas hukum air tersebut. Air itu yang sedikit nih ya, kita bahas yang sedikit dulu. Kalau terkena najis, walaupun dia tidak berubah, baik rasa, warna, atau baunya, itu tetap najis. Contoh ada ember sedikit ya, ember kecil gitu, atau digayung gitu. Mau pakai wudhu, tiba-tiba cemplung, ada najis, tai apa gitu, tai kambing atau apa gitu.
Nah ini airnya ini di ember kecil itu airnya jadi najis ya, karena ada masuk najis tersebut. Seperti itu. Jadi nggak bisa status airnya jadi muntah najis, nggak bisa nggak bisa dipakai buat wudhu, nggak bisa dipakai buat mandi. Oke. Tapi ada tapinya. Kalau fikih itu karakternya begitu. Ada pengecualian. Gimana kalau yang nyemplung ke air yang sedikit najisnya ma'fu? Ulama berpendapat kalau yang masuk ke air tersebut najisnya ma'fu, maka boleh dipakai bersuci, artinya airnya tidak jadi najis, tidak jadi muntah najis, masih bisa dipakai wudhu atau mandi. Contoh di ember cemplung ada cicak situ, potongan itu bangkai cicak atau ekornya cicak cemplung ke situ ya, kan bangkai itu kan sudah bangkai ya, kalaupun bangkai cicak atau potongan itu cicak kata bang, ekornya cemplung ke situ, gimana nih, najis nggak? Nggak najis kalau itu. Atau ada lalat mati di situ, airnya najis nggak najis, walaupun airnya sedikit. Ada kecoa seperti itu lewat ke situ, tiba nyemplung ke situ di ember kecil itu yang airnya kurang 2 kula, gimana, najis nggak najis. Seperti itu loh. Kan lalat tuh biasanya nyemplung di tempat-tempat najis, atau kecoa ditemplung di tempat-tempat najis. Menurut pendapat Imam Romli, kalau najisnya tidak bisa dilihat dengan mata normal, artinya nggak pakai mikroskop atau segala macam. Fikih ini kan bahas yang kelihatan, yang zawahir ya. Kalau najisnya itu yang dibawa oleh kaki lalat atau kakinya kecoa nggak bisa kelihatan dengan mata normal, maka air yang sedikit ini tetap tidak najis, masih bisa dipakai untuk bersuci. Seperti itu ya. Karena najis yang dibawa oleh di kaki lalat atau di kaki kecoa itu tidak bisa dilihat oleh mata normal. Seperti itu. Beda kalau yang nyemplung ke air sedikitnya najis mughalladhah. Menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau dia nyemplungnya itu dari najis yang mughalladhah, seperti tiba-tiba masuk ke ember itu bulu anjing atau bulu babi, ya udah itu otomatis najis ya. Gimana kalau airnya banyak? Nah, airnya banyak ini kan air yang lebih dari 2 kula atau lebih. Kalau airnya 2 kula atau lebih, standarnya dilihat dari dia berubah nggak dari salah satunya. Baik dilihat rasanya, warna, atau baunya. Contoh, ada bak, dia ukurannya gede, minimal 1 meter ke 1 meter cm lah, 1 meter kubik gitu. Nyemplung tai kambing sebenarnya, atau tai tikus atau apa yang lumayan banyak, tapi dia tidak berubah airnya tetap jernih ya, tidak berubah jadi hitam, rasanya juga tetap tawar, tidak berubah jadi pahit, baunya juga nggak berubah, tetap aja air seperti itu, tidak ada bau. Nah, kalau kondisinya tidak berubah dari segi warna, rasa, bau, itu kondisi air itu tetap bisa sah untuk dipakai bersuci kalau airnya 2 kula, seperti itu. Maka penting untuk kita membuat kamar mandi atau tempat untuk menampung air itu lebih dari 2 kula ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Gimana kalau kondisinya tiba-tiba di bak itu yang ngencingin gitu ya, warnanya tiba-tiba jadi kuning gitu,
Atau warnanya nggak kuning, tapi baunya jadi bau pesing gitu, air itu. Setelah di ini tuh baunya bau pesing. Gimana nih kondisinya? Kalau kondisi seperti itu, najis nggak? Ya najis. Air itu sudah berubah ya dari segi warna atau baunya, seperti itu. Walaupun warnanya nggak berubah, tapi kalau baunya berubah tetap najis. Warnanya nggak berubah, nggak bau, tapi rasanya berubah, jadi pahit gitu. Tetap nggak bisa dipakai bersuci. Harusnya, karena harusnya air itu kan tawar, nggak ada rasanya. Tapi kalau jadi pahit karena ada najis yang masuk ke air tersebut, walaupun airnya banyak, lebih dari 2 kula atau lebih, maka tetap dihukumi najis. Air tersebut tidak bisa dipakai bersuci ya. Untuk wudhu, untuk mandi nggak bisa. Seperti itu ya. Itu pembahasan dari aspek fikhiyahnya. Sekarang kita masuk ke aspek nahwiyahnya. Al-ma'ul qalilu katsirun ini. Hadza ini faslun, ini khabar, mubtadanya mahdzub. Al-ma'u mubtada, qalilun ya khabar, wa-nya ataf, katsirun ya ma'tuf dari qalil ya. Al-qalilu ini mubtada, ma ialah ini khabar, dunal kulata ini mudhaf ilaih, al katsiru banyak ini mubtada juga, wawunya wawu istinaf bisa, istinaf itu wawu tidak iya, wawu permulaan, kulatan ini khabar, faksar ini wawunya wawu atop, faksaru ya, bukan faksar, faksaru ini faksarunya ini fa-nya fa atop, huruf atop, aksarunya jadi ma'tuf dari kulatani, al-qalilu juga mubtada, dan jasuni khabar jumlah fi'liyah ya. Ini buku ini ba-nya huruf jar, ini majrur jadi mudhaf, najasati mudhaf ilaih, ini fihi-nya ini ya jar majrur sama. Lam yataghayyar ini lamnya lam amil jazim ya, taghayyarnya majzum bil mudhari ya, jadi ujungnya sukun. Wal ma'u ini wawunya istinab, ma'ul katsir ini mubtada, katsirunya ini mausuf, sifat, maunya mausuf ya. Katanya jasu jadi khabar jumlah ya, pilih ya. Illa idza taghayyara, illanya ini ada tuh istisna ya, idza taghayyara ta'muhu alanuhu, ini mustasnanya berupa jumlah ya. Mustasna minhunya ini nih al-ma'ul katsir ya, ma'ul katsir, ta'mun ini fa'il ya, mudhaf ilaih, au-nya ini atop, huruf atop, launuhu ya kayak ma'tuf, atop dari ta'mu, ini huruf atop juga, rihu ma'tuf dari ta'mu, sama ini, seperti itu. Itu dari segi aspek nahwiyah. Jadi sarfiyahnya yang bisa dilihat apa nih? Qalilun, katsirun. Ini masdar fa'ilun ya. Aksaru ya, aksaru. Ini faksaru ini wazannya af'alu ya. Jadi dia isim gharib munsharif ya. Wazan fi'il ya. Yatanajasu ini. Tafa'al yatafa'alu, taghayyara taghayyaru, sama. Taghayyara tanajasa ini. Tafa'al yatafa'alu semua ini. Ininya sulasi mazid ya, dengan tambahan 2 huruf, tambahan ta sama ain fiilnya jim ini ditambah 1 jadi tanah jasa, asalnya dari jasa jadi tanah jasa,
ditasydid ya. Tagoyar juga sama, asalnya goyaro, tagoyaro. Tambah ta sama NV-nya ditasydid seperti itu. Untuk dari segi kaidah sorfiahnya saya kira cukup ya penjelasannya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.